Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa kembali di Gamaliel Morning Prayer. Dan pembacaan firman Tuhan kontekstual Bible Reading kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 12. Ada 21 ayat. 2 Raja-Raja 12. Dalam tahun ke-7 zaman Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitia raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya Lagat dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Lebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di pegunungan di penurunan ke Sila. Yosakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer, ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah membacakan. Kita melihat di sini kelanjutan dari kisah Raja Yoas setelah kemarin 2 Raja-Raja 11, di mana Tuhan menyatakan kuasanya, pertolongannya dengan
menolong Yoas memelihara hidupnya dari pembunuhan oleh neneknya sendiri, Atalia, dan di bawah pengasuhan Imam Yoyada dan juga bibinya Yoseba, Yoas bertumbuh dan dia akhirnya diangkat menjadi raja pada saat dia berumur 7 tahun. Kemarin dari pasal 11 ayat 21. Kemudian kita lihat data di sini dari ayat 1 sampai 3. Raja Yoas memerintah selama 40 tahun di Yerusalem. Ya. Dia memerintah cukup lama dan ketika kita bisa melihat bahwa orang yang takut Tuhan diberkati sehingga kekuasaannya pun ikut langgeng seperti itu, panjang umur. Dan Yoas di sini dicatat melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi ada catatan yang khusus di sini. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, tetapi ada komennya. Selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi di bawah pengawasan Imam Yoyada, pengajarannya akan firman Tuhan. Dia seorang imam, dia sudah menjadi seperti orang tua bagi Yoas, bahkan menjadi orang tua rohani yang membimbing Yoas. Tetapi ya rupanya ayat 3, ya, bangsa itu masih mengorbankan pengorbanan di bukit-bukit pengorbanan. Kemudian ayat 4 sampai 15 di situ ada catatan bagaimana Yoas menginisiasi proses perbaikan bait Allah. Ya, selama dipimpin oleh raja-raja yang Yehuda yang tidak mau takut kepada Tuhan, tapi justru memilih menjadi seperti Israel yang menyembah kepada Baal, akhirnya rumah Tuhan justru terbengkalai, menjadi rusak seperti itu. Sehingga Yoas di sini ayat 4 menginisiasi supaya setiap uang yang dibawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan kudus untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, yes, para imam harus menerimanya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakannya. Yoas ingin memperbaiki kembali rumah Tuhan yang sudah dibangun oleh Salomo karena memang saat pemerintahan Atalia, Ahazia, rumah Tuhan itu banyak yang dibongkar, diambil perkakasnya untuk justru dipakai untuk menyembah kepada berhala. Sehingga Yoas berinisiasi untuk kembali memperbaiki rumah Tuhan ini. Dan tetapi ya di situ sampai pada zaman ke-23 pemerintahan Yoas, jadi ya ada jeda waktu yang lama, tetapi imam-imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu ya. Rupanya mereka tidak juga bersegera untuk memperbaiki rumah itu, mereka berlambat-lambat. Kemudian apa yang dilakukan Yoas, gitu ya, dia menegur mereka untuk ayat 7, dia memanggil Imam Yoyada dan juga imam-imam yang lain. Kemudian menegur, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang kamu tidak boleh lagi menerima uang, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ya, mereka tidak boleh lagi menerima uang. Kemudian mereka setuju dan mereka juga tidak perlu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Dan apa yang dilakukan ya melalui Imam Yoyada di sini membuat sebuah peti dan membuat lubang ditutupnya, menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan ya. Jadi mereka mengelola persembahan yang diberikan oleh rakyat yang tadi dilakukan dengan sukacita, dengan tulus hati, mereka
ayat 10, kalau sudah banyak uang dalam peti itu, ini panitera raja, kemudian beserta imam membungkus menghitung yang terdapat dalam rumah itu. Kemudian mereka karena tidak bukan lagi mereka yang diserai para imam untuk memperbaiki rumah Tuhan, mereka kemudian menyerahkannya kepada para pekerja. Dari ayat 11, mereka menyerahkan jumlah yang ditentukan ke tangan pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Ya. Mereka membayarkannya kepada tukang kayu, kepada tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan. Ini mereka mengelola uang itu kemudian diserahkan kepada para pekerja untuk diserahi menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, ada tukang-tukang tembok, tukang pemahat batu untuk membeli kayu, batu pahat dari ayat 12 itu ya, memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan. Jadi pekerja-pekerja itu melakukan dengan baik pekerjaan mereka dan mereka ayat 15, mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, rupanya pekerja-pekerja ini sungguh bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka dengan baik, kemudian mempergunakan uang yang diserahkan kepada mereka juga dengan jujur, ya, dengan penuh tanggung jawab. Dan tetapi juga tetap ada yang menjadi bagian para imam, bukan berarti mereka tidak ada pemasukan atau tidak memiliki pendapatan. Dari ayat 16, tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Ya. Apa yang menjadi hak imam itu tetap menjadi hak mereka. Jadi uang penebus salah dan uang penghapus dosa itu tetap menjadi bagian para imam. Ya. Perbaikan rumah Tuhan bisa dikerjakan di masa Raja Yoas ini. Dan di bagian terakhir 16 ayat 2, sampai 21 ya kita melihat bagaimana akhir hidup Yoas ya. Kalau bisa mengambil istilah Paulus bahwa dia memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging ya. Dia tidak sampai akhir hidupnya sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Kemudian kalau kita baca di 2 Tawarik 24 di situ saya akan coba melihat karena ini memang paralel dengan ayat ini. 2 Tawarik 24 ayat mulai ayat 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ya, ketika Yoyada, imam yang membimbing Yoas, yang menjadi bapak rohani Yoas itu meninggal, Yoas justru mendengarkan perintah pemimpin-pemimpin Yehuda yang lain dan justru membawa banyak orang bahkan rakyat melanggar perintah dan meninggalkan Tuhan.
Dan Tuhan sudah mengutus banyak nabi-nabi untuk memperingatkan Yoas dan rakyatnya. Tetapi ya mereka tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya Zakaria, anak Imam Yoyada, diutus Tuhan untuk mengingatkan Yehuda. Tetapi toh ya sungguh satu hal yang keji karena mereka tidak mau mendengarkan, justru membunuh Zakaria, melemparinya dengan batu, dan itu atas seizin raja. Padahal ya ayahnya Yoyada sudah begitu mengasihi Yoas, membimbing dia sejak kecil, bahkan melepaskan dia dari pembunuhan Atalia, tetapi itu tidak diingat oleh Yoas. Dan sehingga Zakaria di kematiannya berseru ya, semoga Tuhan yang melihat dan menuntut balas. Nah, Yoas akhir hidupnya justru malah melanggar perintah, meninggalkan Tuhan, membunuh nabi Tuhan. Dan justru dari kembali ke 2 Raja-Raja 12 tadi, bahwa ada Raja Aram yang namanya Hazael akan menyerang Yerusalem. Dan apa yang dilakukan Yoas? Dia mengambil persembahan kudus di rumah Tuhan, dan justru itu dibawa ke Raja Aram ya, sebagai dalam tanda petik uang sogokan supaya tidak jadi menyerang Yerusalem. Dan di akhir hidup Yoas justru dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri. Ayat 20 ya, pegawai-pegawai bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Nah, akhir hidup yang tragis yang seharusnya Yoas harusnya tetap setia kepada Tuhan, harusnya tetap berpaut kepada Tuhan, tetapi ketika orang tua rohaninya dipanggil ya, dia menjadi goyah. Ya, seharusnya kita tidak seperti itu. Kita tidak bersandar kepada manusia, kepada pemimpin-pemimpin, tetapi bersandar langsung kepada Tuhan, sehingga ketika mereka diambil dari kita ya, kita tetap kepada kesetiaan, kepada ketaatan, untuk terus berkenan kepada Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari teks 2 Raja-Raja 12 ini? Bahwa Allah menyediakan pemimpin rohani untuk mengajarkan firman-Nya, seperti Yoyada Tuhan sediakan bagi Yoas untuk mengajar firman Tuhan. Apakah kita mau menghormati dan mentaati mereka? Kemudian Allah juga menghendaki umatnya taat, setia, mempertahankan hidup benar seumur hidup. Jadi harus sampai garis akhir Tuhan memanggil kita, seumur hidup kita taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai di awal setia kepada Tuhan, tetapi diakhiri dengan melanggar, meninggalkan Tuhan. Nah, sebagai aplikasi, kita mau merenungkan pagi ini, apakah saya dan saudara, kita mau bersedia untuk diajar, menghargai hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin rohani kita, menjadi bapak rohani, menjadi orang tua rohani dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada mereka. Dan yang kedua, apakah saya dan saudara pagi ini berkomitmen untuk selalu taat, untuk setia seumur hidup kita mengikut Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Eva sudah bawakan firman Tuhan. Mari kita mau menyatakan kesetiaan kita, ketaatan sampai akhir hidup dengan memuliakan dan agungkan nama Tuhan saja. Agung dan mulialah Tuhanku, kita merespon firman Tuhan. Siapa yang dapat
untuk setia sampai akhir hidup kita mengiring Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu, dan belajar dari firman Tuhan hari ini kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat sampai akhir hidup kami, mengagungkan dan memuliakan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, kami mohon kemuliaan berkat kekuatan-Mu. Roh Kudus mampukan kami, menolong kami untuk hidup di jalan-jalan-Mu sampai akhir hidup ini. Semua anggota keluarga kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami